aja beberapa kegiatan sih satu ini ada teman aja terus ada di sini sama Mas Reza juga kita ada ini satu film terus selain itu juga lumayan banyak kesibukan sekarang dengan di perbizinan jadi sendiri ada investasi selain itu juga ikut dalam perusahaan namanya PBB. Ini kan lagi bangun investasi pula bang. Seperti apa mungkin? Pasti investasi di kripto. Maksudnya seperti apa sih mungkin kenapa memilih yang memberikan maksudnya ada beberapa yang seperti bukan investasi atau investasi kenapa memilih Terus kebetulan investasinya kebanyakan di saham, market juga, Airbnb, ada ya pokoknya lumayan banyak lah sampai sekarang juga kerjasama dengan beberapa partner ada yang namanya Active Investment Trader, misalnya seperti sama itu menjalin kerjasama antara jemaah sama Bang selama berbisnis sudah berapa lama sih bang? Sejak 2019 itu sendirian, nah sekarang sih udah di beberapa tempat ada satu lagi namanya Ventures itu perdagangan dan kerjasama antara Jepang sama Indonesia jadi kerja gitu sama yang jalan di sini tapi bisnis yang investasi sendiri ya itu dengan uang sendiri ya investasi adalah Tapi pernah ada dalam semacam merasa ini nggak sih maksudnya apa sih pernah ketipu atau mungkin gagal dalam berbisnis? Ya itu pasti beberapa kali terjadi ya. Jadi buat teman-teman yang mau investasi harus siap kehilangan sebagian uangnya juga. Jadi yang ketipu bisa terjadi atau ada yang misalnya justru yang kita ngasih dana dia yang ketipu dan akhirnya dia gimana ya? Orang Indonesia kadang-kadang mereka tuh kalau misalnya nggak bisa bayar atau nggak mampu bayar lagi takut akhirnya panik gitu kabur sendiri dikejar-kejar akhirnya ujung-ujungnya bisa sih mungkin nggak full tapi sebagian lah bisa jadi ya itu bagian dari situ jadi kita biasanya aku dan tim ya biasanya kita harus lakukan namanya due diligence kita harus ngecek dulu jadi kalau ada yang bilang punya perusahaannya bener nggak PT-nya bener nggak PT-nya alamatnya bener nggak ada kantor nggak gitu atau cuma warung di pinggir jalan misalnya Tapi pernah kerugian berapa sih bang yang gede? aduh jangan gitu dong Maksudnya buat jadi motivasi ke orang-orang juga kalau kerugian segede ini ternyata bisa bangkit juga kalau bisa. ya intinya pokoknya pastilah dalam bisnis nggak mungkin tuh ada yang selalu sempurna selalu untung gitu kan pasti ada yang namanya untung juga jadi aku udah pasti ngalamin sekali dua kali udah ngalamin dan itu lumayan ketes sih gitu ya tapi menurut aku justru kalau kita udah ngalamin akhirnya ya kita jadi lebih dewasa sih kita jadi belajar lah tapi kalau mulainya nggak mungkin pokoknya intinya udah sebenarnya Tapi nggak kapok nggak? ya enggak karena justru dari situ jadi belajar kita belajar oh ini nih begitu nih ini sebenarnya kalau kita melakukan investasi dengan baik dan benar apa namanya ini sih kenapa karena kita kan nggak boleh di satu tempat harus dibagi macam jadi kalau cuma taruh semua duit di satu tempat kita buntung ya udah masalah tapi kalau kita taruh di banyak tempat biasanya kalau satu dua buntung ya Tapi lebih menikmati apa sih bang di dunia bisnis apa di dunia entertain atau emang udah bisa menjalani dua-duanya? dua-duanya sih sebenarnya Maksudnya nggak mau milih satu aja gitu atau gimana bang? Kalau bisnisnya aku suka sih karena ini kan selalu berhubungan dengan entrepreneurnya juga ya, kan founder dari si masing-masing perusahaan ini. Dan biasanya mereka sih yang keren-keren dan bukan asing-asing karena mereka punya visi, mereka mau bangun sesuatu yang hebat. Terus kita sebagai investor sama sebagai mentor ya kita membimbing mereka. Jadi maksudnya visi mereka ya kita bantu jadi sebuah kenyataan. Dan itu sih yang seru. Apalagi juga kebetulan memang ada beberapa perusahaan yang aku ajak kerjasama itu nggak cuma di Indonesia aja, di luar Indonesia juga ada dan ya seru aja sih kita bisa kolaborasi antar negara, kolaborasi dengan si perihal aktif baru dibelian dengan inkubasi itu baru dulunya
Aktivis. Apa menjadi aktivis itu tolong jangan diedit ya. Ini Pak editornya biar bisa ketawa. Sekarang jadi aktivis. Kalau aktivis lingkungan kayak sih, karena Google ini kalau misalnya dalam investasi aku biasanya aku nyari investasi yang bisa memberikan impact, dampak sosial atau dampak lingkungan. Biasanya nyarinya investasi yang memang ada dampak. Di Indonesia lebih banyak dampaknya dampak sosial, misalnya kesejahteraan masyarakat sekitar, misalnya cabut masih bagian masyarakat rentan dan masyarakat. Kalau di luar biasanya mainnya emang dampak atau impact ke lingkungan. Jadi mungkin bisa dibilang aktivis aku yang di arah situ. Karena dulu coba aktivis sendiri, misalnya posting lah, recycling lah, sekarang itu masih dijalanin. Karena aku melihat dampaknya tuh kecil. Tapi kalau misalnya investasi perusahaan yang bagus dan yang bagus, misalnya perusahaan yang mengelola sampah. Jadi ada satu perusahaan namanya Sampangan. Perusahaan ini dia ngambil sampah dari industri, terus habis itu dia olah itu menjadi sebuah produk. Dia olah itu menjadi misalnya arang atau pupuk apapun itu. Dia ngelola itu, terus aku rasa ya kalau aku bantu misalnya minimal investasi, bantu sebagai mentor, dapat luas. Jadi mungkin bisa dibilang masih aktivis tapi aktivis. Tapi misalnya ada Sungai Watch. Jadi ada berbagai macam perusahaan yang sudah di luar sana tuh keren-keren. Mereka tuh visi-visinya keren banget. Ya, kita pada dasarnya cuma mengkoneksiin aja nih. Misalnya koneksiin ke, misalnya mereka bilang, kita butuh nih duta gitu kan. Aku cari duta yang kira-kira cocok untuk mereka siapa. Gitu. Atau misalnya mereka bilang, kita butuh pendanaan. Kalau mau ada dana ya, aku bantu cari dananya. Mereka bilang, kita butuh koneksi ke sini, ke sini. Apa sih yang dipelajari dari menjadi investor kan menjadi pemain film sama investor kan yang berbeda. Kalau sebagai investor justru kesannya tuh bos gitu ya, kesannya. Tapi sebagai investor kita jadi pelayan. Karena kita melayani perusahaan-perusahaan yang kita bantu investasi. Kalau mereka bagus, mereka lancar, mereka cuan, kan kita sebagai investor ikut cuan juga kan. Jadi justru kita melayani mereka, kita belajar masalah kamu apa sih. Yuk coba kita cari solusinya. Jadi belajar sebagai investor itu melayani Tantangannya kayak kalau praktikan kita tantangannya kalau enaknya dulu ya, kalau untung ya untung gitu kan, bagus. Tapi kalau buntung ya itu dia. Jadi kadang-kadang kalau investasi itu ada untungnya juga. Jadi ada ruginya, ada yang misalnya biaya, ada yang kabur atau apa itu ada. kalau udah kayak gitu Ya stres dulu gitu kan. Terus ya palingan dipikirin caranya. Maksudnya satu biar kedepannya nggak terjadi lagi. Atau kedua memang dari awal strategi investasi kita supaya kalau pun misalnya ada yang butuh itu nggak bikin seluruh portfolio kita lagi. Bang ngajak teman-teman artis nggak? Sejauh ini apa? Ini aku nggak suka ngajakin sesuatu yang aku sendiri belum coba. Karena aku nggak mau mengajak sesuatu yang aku sendiri belum yakin. Karena itu tadi aku bilang kadang-kadang masih ada yang butuh juga. Jadi biasanya kalau emang ada investasi yang menarik, biasanya ada proposal bisnis yang menarik lah. Kalau ada teman-teman yang misalnya aku merasa kayaknya cocok nih ngajak dia gitu. Aku bilang, ini ada yang menarik nih, lu mau nggak? Kalau lu mau nih, baca, silakan ngobrol sendiri. Kalau lu mau silakan invest, kalau enggak ya Takutnya ini ya, apa hubungan pertemanannya jadi rusak gara-gara. ya, jadi mendingan nggak usah ngambil bagian atau apa, mendingan kalau emang mau silakan dibaca, silakan dipelajari, itu memang ada resikonya. Kalau tetap masih mau jalanin, monggo. Tapi aku nggak tanggung jawab ya. Kalau misalnya aku bilang, udah aku jalanin, cuma ini jamin pasti aman. Jadi aku minta komisi ya. Kalau gitu. Sejauh ini udah ada yang join belum Bang? Maksudnya yang dikit-dikit lah teman-teman artis yang udah merasakan cuan dari yang kamu tawarkan. Waktu itu aku nawarin tapi kayaknya belum pernah yang benar-benar ada yang jadi belum. Karena kadang-kadang kayak deal-deal kayak gini kadang-kadang tuh bisa negosiasi tuh bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Setelah udah berbulan-bulan nego ternyata cocok ada juga gitu.
Ada banyak yang gitu. Waktu itu udah sempat mau ngajak beberapa teman-teman untuk segala sebuah proposal, cuman akhirnya itu nggak jadi. Sama yang lain-lain rata-rata aku jalanin sendiri. Nanti diusahain di depannya harus ada sendiri. Belum ada ya. Nanti sebentar. Ada teman premier. Udah? Baik. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih.